Ya, kalau kita lagi Amin. memberitakan Injil, kita nggak usah belok-belok ke Al-Quran, nggak usah, fokus saja. Kita kan mau Oke. menjawab orang Ya. kitab Injilnya saja banyak murtadin orang Kristen yang belum nguasain kok mau sok-sokan bahasa Al-Quran. Kalau saya dosen Islamologi waktu di Indonesia, saya memang dosen Islamologi, ya, Iya. dan saya punya dasar Amin. pendidikannya. Amin. Nah, lalu yang ketiga, ya kalau Anda berani membahas tentang Islam ya bahas aja. Tapi kalau masuk penjara kan resiko tanggung sendiri. Oh, ya. Ya kan? Saya kan hanya Ah. menasihati. Kalau yang di luar negeri mau bahas tentang Al-Quran terserah, cuman itu bukan apologetika namanya. Saya sendiri membedakan mana yang kritik sosial politik, mana yang apologetika. Kalau saya lagi saya Amin. menghantam Islam itu adalah sebuah kritik sosial politik yang tidak mungkin Anda lakukan dari Indonesia. Bukan berapologetika. Saya tidak pernah berapologetika dengan cara membahas Islam. Apologetika saya semuanya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan Islam dengan kitab. Semua teratur jelas. Amin. Amin. Terus dibedain ya. Jadi itu bedanya. Nah, kalau Anda sedang misalnya nih kayak Anda seorang aktivis pejuang kemanusiaan, Anda boleh mengkritik Islam, tetapi siap-siap dengan resikonya. Itu namanya bukan berapologetika, beda. Berapologetika ya berapologetika, makanya berapologetika itu pengetahuan Alkitabnya mesti benar dulu, sama paling tidak menguasai bahasa Ibrani, abjadnya paling nggak nguasain. Lah bahasa Ibrani aja kagak bisa, bahasa Yunani kagak ngerti, lalu Anda berapologetika, ngeyel-ngeyelan, bahasa aslinya aja nggak ngerti, mau ngeyel-ngeyelan akhirnya. Sekolah Alkitab aja kagak pernah. Nah, akhirnya cuma ngeyel-ngeyelan. Gitu ya. Nah, itu bedanya. Jadi nggak usah mutasin, belum belajar Alkitab, malah belajarnya bahasa Al-Quran terus. Nah, itu kan nggak pantas itu namanya. Ya, Pak Galaksi ya, penutup ya. Iya. Silakan. Ya. Thank you Pak Paul. Ya, kemarin Pak Paul, saya dengar Pak Paul bicara tentang apologetika, kita nggak usah membahas. Tapi sulit kita mau definisikan kan itu. Membahas Islam itu. Ya kalau saya tidak pakar apologetika, tetapi saya mempergunakan Islam secara umum, general, karena mereka mempergunakan agama untuk menguasai negara. Itu pada pokoknya. Tapi saya tidak pandai. Tetapi Pak Paul, bagi Pak Paul juga boleh mengupas tentang Islam. Yang penting mereka mempertanyakan tentang Kristen begini begitu ya dipertanggungjawabkan. Kita harus jawab, itu yang paling pokok. Ya. Sekarang Pak Paul, saya agak kebingungan ya dalam hal ini. Kalau kita mau mengkritik Islam dalam satu bingkai kenegaraan, apakah itu wajar atau tidak? Tapi kita tidak membawa dalam hal-hal bidang Al-Quran. Itu yang saya mau pertanyakan, apakah seperti sekarang ini Islam itu sudah masuk ke ranah-ranah, kan tadi dibilang ada bank-bank Muhammadiyah, yang BNI itu memang sudah lama, itu memang mereka rancangkan di bidang undang-undang pendidikan juga mereka akan masuk ke semua ke ranah itu. Nah ini yang pokok sebenarnya yang kita harus mengantisipasi sekarang ini. Karena dengan rancangan-rancangan ini mereka akan menguasai negara, tetapi dengan tidak gentleman lah, barangkali menimbulkan diskriminasi terhadap beberapa orang atau kelompok orang atau beberapa institusi. Ya, yang menjadi pertanyaan bagi saya, apakah itu bagian daripada penodaan agama untuk Islam atau bagaimana Pak? Itu yang saya kadang-kadang Pak di sini orang-orang dilematis ya mau bilang kepada Pak Pastor Paul. Kadang-kadang orang berpikir Pak Pastor seolah-olah ya Pak, tapi saya tidak mengajarkan bagaimana melecehkan ujaran kebencian terhadap Islam begitu.
Tetapi di satu pihak dibilang jangan kita mengutak-atik atau berapologetika dengan mereka begitu. Nah ini ya, oleh sebab itu kiranya ya saya minta pandangan kepada Pak Paul mendefinisikan itu mana yang benar-benar kita menghantam Islam itu dalam konteks negara dan menghantam apologetika itu dalam konteks Islam ke dalam. Nah ini pertanyaan saya. Oleh sebab itu banyak teman-teman menjadi confused dalam hal ini. Ya kita tadi bicara tentang Islam ya Pak. Sebenarnya jujur aja, kalau saya banyak pendekatan ke bicara Islam itu karena analisa saya sedikit ke analisa komparatif, membanding-bandingkan sejarah dan membanding-bandingkan Islam di luar negeri atau membanding-bandingkan Islam itu mereka saya boleh katakan mereka itu tidak mampu mengkomparatifkan umpamanya negara Indonesia dengan negara-negara lain. Bahwa mereka ini negara kita tidak akan maju karena tertutup dengan Islamnya itu. Kemudian kita tahu bersama Pak Paul bahwa ajaran Islam itu sebenarnya itu agamanya kan nggak eksis. Pada umumnya orang bilang dia nggak eksis lebih banyak, tapi kami tidak usah masuk ke ranah itu. Memang kita percaya dan kami yakin juga, saya juga banyak pemahaman mendengar bahwa ajaran Islam itu tidak eksis. Umpamanya dia bertanya tentang Taurat atau apa, dan kemudian dia lebih condong mencocokkan lah. Dan lebih condong dia sebenarnya dia tidak ada firman, dia cuma mengambil dari kalau pandangan umum cuma mengambil ajaran-ajaran Yahudi, ajaran-ajaran Kristen, karena dia sebenarnya boleh dikatakan ajaran yang mundur. Nasrani sudah ada, sedangkan 500 tahun kemudian baru ada muncul Islam. Nah, itu aja paling pokok. Yang mau pertanyakan kepada Pak Paul sekarang, yang saya mau pertanyakan itu Pak, di mana letak kita mau mendefinisikan bahwa ya, kita, ya, minta tolong ya Pak, minta tolong. Jadi saudara-saudara, iya, kalau Anda berapologetika, ya Anda berbeda dengan ketika Anda melakukan sebuah kritik sosial. Berapologetika, kata apologia itu artinya menjawab dengan verbal, membela dengan verbal. Nah, amin Pak, amin. Kalau kita membela dengan verbal, yang dibela siapa sih? Kita kan membela kita kan membela iman kita, iman Kristen, bukan membela ya. Tetapi kita membela iman Kristen. Nah, kalau yang dibela ngapain? Kita bahas Al-Qur'an. Nah, aja saya sudah bisa. Kita kan memberitakan Injil, bukan lagi mau memberitakan Al-Qur'an. Mengapa kita harus membenarkan Yesus dengan Al-Qur'an? Al-Qur'annya kedua, ya. Kalau kita lagi memberitakan Injil, kita nggak usah belok-belok ke Al-Qur'an, nggak usah, fokus saja. Kita kan mau menjawab orang. Kitab Injilnya saja banyak murtadin orang Kristen yang belum nguasain kok mau sok-sokan bahasa Al-Qur'an. Kalau saya dosen Islamologi waktu di Indonesia. Saya memang dosen Islamologi. Ya. Dan saya punya dasar pendidikannya. Nah, lalu yang ketiga, ya kalau Anda berani membahas tentang Islam ya bahas aja. Tapi kalau masuk penjara kan resiko tanggung sendiri. Ya kan? Saya kan hanya menasihati. Kalau yang di luar negeri mau bahas tentang Al-Quran terserah, cuman itu bukan apologetika namanya. Saya sendiri membedakan mana yang kritik sosial politik, mana yang apologetika. Kalau saya lagi saya menghantam Islam itu adalah sebuah kritik sosial politik yang tidak mungkin Anda lakukan dari Indonesia. Bukan berapologetika. Saya tidak pernah berapologetika dengan cara membahas Islam. Apologetika saya semuanya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan Islam dengan kitab semua teratur jelas. Amin. Terus dibedain ya. Jadi itu bedanya. Nah, kalau Anda sedang misalnya nih kayak Anda seorang aktivis pejuang kemanusiaan, Anda boleh mengkritik Islam.
tetapi siap-siap dengan amin. resikonya. Iya. Itu namanya bukan berapologetika, beda. Berapologetika ya berapologetika, makanya berapologetika itu pengetahuan Alkitabnya mesti benar dulu, sama paling tidak menguasai bahasa Ibrani, abjadnya paling nggak nguasain. Lah bahasa Ibrani aja kagak bisa, bahasa Yunani kagak ngerti, lalu Anda berapologetika, ngeyel-ngeyelan, bahasa aslinya aja nggak ngerti, mau ngeyel-ngeyelan akhirnya. Sekolah Alkitab aja kagak pernah. Nah, akhirnya cuma ngeyel-ngeyelan. Gitu ya. Nah, itu bedanya. Jadi nggak usah mutasin, belum belajar Alkitab, malah belajarnya bahasa Al-Quran terus. Nah, itu kan nggak pantas itu namanya. Belajar Alkitab dulu, gitu loh. Buang waktu, ya kayak KC itu kan namanya buang waktu. Begitu suruh belajar Alkitab nggak mau, tapi kalau sudah Al-Quran lah sampai akhirnya kan di penjara 6 tahun, ya kan? Di penjara pun kita nggak tahu dia ngapain. Coba Apollonius Darmawan di penjara dia ada produktif karena Apollonius Darmawan sendiri mendalami. Iya. Dia kan melakukannya bukan berapologetika, dia kan sedang melakukan kritik sosial. Oke. Islam. Dia kan bukan berapologetika, beda. Ya, itu bedanya. Oke, tapi ini kita harus tutup dulu nih. Terakhir nih, Pak Galaksi silakan tutup. Terima kasih Pak Paul. Ya, Pak Galaksi kata penutup. Oke, jadi sekali lagi semua pemikiran yang mau menjabarkan idealisme yang mau kita wujudkan bersama untuk bisa terus menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini harus berada di dalam tangan orang-orang yang super aktif, bukan yang pelintat-pelintat atau yang penakut, sehingga urusannya menjadi lari di tempat atau menjadi tujuh keliling. Sehingga apa yang pernah saya kemukakan sebagai usul untuk mewujudkan wadah-wadah yang diperlukan itu harus diisi dengan personil-personil yang tepat untuk menjabat fungsi-fungsi yang kita percayakan ke dalam tangan mereka. Dengan kata lain, orang-orang yang bisa berkompromi karena ditempok pakai duit dan sebagainya itu jangan dipakai. Karena perjuangan kita akan mandek di tangan mereka itu. Jadi sangat penting bahwa senjata ampuh itu ada di dalam tangan pejuang sejati. Ini bottom line-nya. Jadi mari kita pikirkan bersama dan terus berjalan mewujudkan impian kita untuk tetap menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai falsafah hidup negara di NKRI. Mari kita biasa. Oke, Pak, sekalian kita langsung tutup ya. Pak Galaksi silakan tutup dalam doa. Ya, mari kita angkat hati kita semua ke hadapan hadirat Tuhan. Ya Tuhan. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat